Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sebuah sukacita bisa kembali menyapa Anda semua di channel ini. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah lagu pujian yang sangat indah dan penuh makna dari Kidung Jemaat, yaitu nyanyian Kidung Baru nomor 15 yang berjudul Hidup yang Penuh Berbeban. Lagu ini bukan sekedar melodi, tetapi sebuah pengingat akan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mulai dengan bait pertama. Liriknya berkata, hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Saya percaya, setiap dari kita yang mendengarkan saat ini, tanpa terkecuali, pernah atau bahkan sedang merasakan apa yang disebut beban hidup. Beban itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin itu adalah tekanan pekerjaan yang seolah tiada habisnya, tenggat waktu yang mencekik, atau tuntutan atasan yang sulit dipenuhi. Mungkin itu adalah masalah dalam keluarga, perselisihan dengan pasangan, kekhawatiran tentang anak-anak, atau hubungan yang retak dengan orang tua. Atau mungkin beban Anda lebih bersifat pribadi, seperti pergumulan dengan sakit penyakit yang menggerogoti tubuh, kesulitan finansial yang membuat Anda pusing tujuh keliling memikirkan bagaimana cara membayar tagihan bulan ini, atau bahkan pergumulan batin yang tidak bisa Anda ceritakan kepada siapapun, rasa sepi, cemas, atau perasaan tidak berharga. Semua ini bisa membuat hidup terasa begitu berat, seolah kita sedang memikul sebuah gunung di pundak kita. Kita merasa lelah, letih, dan terkadang ingin menyerah. Namun, lagu ini memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Semua beban itu, seberat apapun akan menjadi ringan di Kalvari. Mengapa? Karena di sana, Yesus dekat. Ini mengingatkan saya pada firman Tuhan yang sangat menguatkan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Di sana, Yesus sendiri yang mengundang kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan kata-kata Yesus. Ini bukan sebuah saran, tetapi sebuah undangan langsung dari Sang Juru Selamat. Dia tidak berkata, cobalah lebih kuat, atau hadapi saja sendiri. Tidak. Dia berkata, datanglah kepadaku. Kalvari adalah simbol pengorbanan Kristus. Di atas kayu salib itu, Yesus tidak hanya menanggung dosa-dosa kita, tetapi Ia juga menanggung semua beban, penderitaan, dan kesakitan kita. Ketika kita membawa beban kita ke kaki salibnya, kita sedang mengakui bahwa kita tidak sanggup menanggungnya sendiri, dan kita percaya bahwa Dia sanggup dan mau menolong kita. Beban itu mungkin tidak langsung hilang secara ajaib, tetapi hadiratnya, kedekatannya, memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan perspektif baru. Beban yang tadinya menghancurkan, kini terasa lebih ringan, karena kita tahu kita tidak memikulnya sendirian. Yesus ada di samping kita, turut memikulnya bersama kita. Sekarang, mari kita lanjutkan ke bait yang kedua. Liriknya mengajak kita, segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya, tangannya yang berlubang paku terus menopangmu. Kekhawatiran adalah salah satu beban mental yang paling umum dan paling menyiksa. Kita khawatir tentang masa depan, apa yang akan terjadi besok, apakah saya akan mendapatkan pekerjaan, apakah anak-anak saya akan berhasil. Kita khawatir tentang kesehatan. Bagaimana jika penyakit ini semakin parah? Bagaimana jika saya tidak bisa sembuh? Kita khawatir tentang keluarga, tentang keuangan, tentang begitu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Kekhawatiran ini seperti pencuri yang datang diam-diam di malam hari. Ia merampas damai sejahtera kita, sukacita kita, dan bahkan tidur nyenyak kita. Kita terjaga di tengah malam, pikiran kita berpacu memikirkan segala kemungkinan terburuk. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, pasal 5 ayat 7, memberikan nasihat yang sangat praktis dan penuh kuasa. Ia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kata serahkanlah dalam bahasa aslinya memiliki arti melemparkan ke atas. Bayangkan Anda memiliki sebuah ransel yang sangat berat berisi batu-batu kekhawatiran. Firman Tuhan mengajak kita untuk melemparkan seluruh ransel itu ke pundak Tuhan yang jauh lebih kuat. Lagu ini kemudian memberikan gambaran yang begitu menyentuh. Tangannya yang berlubang paku terus menopangmu. Tangan yang sama yang dipaku di kayu salib, tangan yang terluka karena kasihnya kepada kita. Itulah tangan yang siap menopang kita. Ini bukan tangan yang lemah, tetapi tangan yang telah mengalahkan maut.
Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, kita menaruhnya di tangan yang paling aman dan paling kuat di seluruh alam semesta. Ini bukan berarti kita menjadi pasif dan tidak melakukan apa-apa. Kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, kita tetap berdoa. Tetapi kita melakukannya bukan dengan hati yang penuh kecemasan, melainkan dengan hati yang penuh kepercayaan bahwa Tuhan memegang kendali. Dia yang memelihara kita, Dia peduli pada setiap detil kehidupan kita, dan Dia sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Terakhir, mari kita renungkan bait yang paling mengharukan. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar, dukamu ditanggungnya di Kalvari. Saudara-saudari, ada kalanya beban hidup membuat kita menangis. Mungkin kita menangis karena kehilangan orang yang kita cintai. Mungkin kita menangis karena kegagalan yang menyakitkan. Mungkin kita menangis karena pengkhianatan atau rasa hati yang mendalam. Atau mungkin kita menangis dalam kesendirian, di dalam kamar, di mana tidak ada seseorang pun yang melihat karena kita merasa begitu hancur dan tidak ada yang mengerti apa yang kita rasakan. Dunia mungkin berkata, jadilah kuat, jangan menangis. Tetapi lagu ini dan Alkitab memberitahu kita sesuatu yang berbeda. Lagu ini berkata, Yesus tahu benar. Dia tahu setiap tetes air mata Anda. Dia mengerti kepahitan dan kepedihan di baliknya. Mengapa dia bisa tahu? Karena dia pernah menjadi manusia. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan bahwa imam besar kita, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Yesus pernah merasakan kesedihan yang mendalam. Dia menangis ketika sahabatnya, Lazarus, meninggal. Dia merasakan penderitaan fisik dan emosional yang luar biasa di Taman Getsemani dan di atas kayu salib. Dia tahu rasanya dikhianati, ditinggalkan, dan diejek. Karena itu, ketika Anda menangis, Anda tidak menangis sendirian. Yesus ada di sana, turut merasakan duka Anda. Dia tidak menghakimi air mata Anda, tetapi dia mengumpulkannya. Mazmur 56 ayat 8 berkata bahwa Tuhan menaruh air mata kita di kirbatnya. Betapa berharganya setiap tangisan kita di mata Tuhan. Dan yang terpenting, lagu ini mengingatkan kita bahwa duka kita pun telah ditanggungnya di Kalvari. Pengorbanannya tidak hanya untuk dosa, tetapi juga untuk segala duka lara kita. Di dalam Dia, ada penghiburan sejati. Di dalam Dia, ada kekuatan untuk melewati lembah kekelaman. Di dalam Dia, ada harapan bahwa suatu hari nanti Dia akan menghapus segala air mata dari mata kita. Jadi saudara-saudariku, apapun beban yang sedang Anda pikul hari ini, apapun kekhawatiran yang sedang merampas damai Anda, apapun duka yang membuat Anda menangis, saya ingin Anda mendengar undangan Yesus sekali lagi. Datanglah kepadanya, jangan mencoba menanggungnya sendirian, bawa bebanmu ke Kalvari, serahkan kekhawatiranmu ke tangannya yang berlubang paku, dan biarkan Dia menyeka air matamu. Dia adalah juru selamat yang hidup, yang peduli, dan yang sanggup memberikan kelegaan, kekuatan, dan harapan baru dalam hidup Anda. Dia tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan. Dia tidak pernah terlalu jauh untuk menjangkau. Dia dekat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Kiranya lagu ini dan kebenarannya terus menguatkan dan menghibur hati kita semua. Jika Anda merasa diberkati oleh renungan ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya, dan subscribe ke channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan lupa subscribe Sasha Renungan untuk mendapatkan renungan terbaru dari kami. Terima kasih.